Bab kitab tentang pembicaraan tentang solat. Kenapa kita ulang-ulang solat ini? Karena amal ibadah yang paling banyak, paling rancak kita gawi itu sembahyang. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, begitu juga yang lain-lainnya, haji, umrah setahun sekali. Tapi kalau salat 5 waktu sehari semalam itu nang wajibnya, lain pulang nang sunat-sunatnya. Banyak permasalahan-permasalahan salat nang mesti kita dalami lagi, nang mesti kita kaji lagi, karena masih banyak nang belum kita ketahui atau nang perlu kita dalami, perlu kita nahapi lagi. Karena ulun lihat masih ada aja terutama jamaah-jamaah nang masih apa ngarannya itu sembahyangnya itu nang luput, nang kurang pas dan lain sebagainya. Ada aja nang sembahyang lagi di waktu nang tahrim, waktu nang kada boleh sembahyang itu masih ada aja. Limbah tuntung sembahyang subuh, sembahyang ba'diyah subuh, ada aja lagi lu lihat lah, 1-2 orang ada gina nang sembahyang ba'diyah subuh, padahal kada ada haram ya waktunya itu, kecuali ada nang sebabnya. Sebab kita berwudu misalnya habis subuh, boleh kita sembahyang sunat wudu, atau sebab kita masuk masjid, boleh kita sembahyang tahiyatul masjid. Ada aja lagi juga nang sembahyang ba'diyah asar, nah padahal kada ada, habis asar sembahyang sunat. Nah jadi masih ada aja nang belum tahu, nang masih banyak lagi kita perlu mengkaji tentang salat ini, baik rukun-rukunnya, syarat dan lain sebagainya, waktu-waktunya dan kesempurnaan maupun rahasia-rahasia apa-apa yang terkandung di dalam salat 5 waktu itu yang perlu kita terus menerus kita kaji dan kita dalami. Ta'rifus salati lughatan ad-du'a wa qila ad-du'a bi khairin. Adapun definisi daripada salat menurut secara bahasa lughat itu artinya doa. Itu arti secara bahasa, arti salat itu ya doa. Ada juga yang mengatakan waqila ad-du'a bi khairin, doa meminta kebaikan. Nah itu salat doa meminta kebaikan. Wa syar'an, adapun definisi salat secara syariat, secara syara', aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslimi ghaliban, yaitu perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu nangaran salat atau sembahyang ghaliban secara umum. Quyudut ta'rif, batasan-batasan ta'rif atau definisi. Nah dari secara ungkapan ghaliban tadi secara umum atau kebiasaan itu ada beberapa nang dikecualiakan. Nang pertama aqwalan la af'alan ka salatil janazah. Ada sembahyang itu nang terdiri dari perkataan aja, bacaan aja tanpa ada perbuatan, seperti salat jenazah. Salat jenazah atau salatnya orang nang diikat. Orangnya diikat di mana hendak bergerak, diikat orang paksa secara akwalan aja ya, kalau secara isyarat aja. Dan salatnya orang nang sakit, nang kada mampu melakukan rukun-rukun salat. Jadi semuanya itu dilakukan dalam hati ataupun dengan isyarat. Kemudian ada lagi af'alan la aqwalan ka salatil akhras. Ada lagi salat orang tu perbuatan aja tanpa ada aqwal, tanpa ada perkataan, tanpa ada bacaan di dalamnya. Seperti salatnya orang bisu. Orang bisu di mana nak berbacaan. Nah jadi salatnya orang bisu perbuatan aja, ada kawannya membaca ngarannya gini bisu. Kemudian yang ketiga la af'alan wala aqwalan kasalatil akhrasil marbut,
mana kadakawa bersuara, mana kadakala berbuat. Itu seperti orang mana bisu diikat orang pulang. Nah, jadi orang bisu diikat orang mana kadakawa apa-apa. Nah, itu sembahyang isyarat aja lagi dalam hati aja lagi. Nah. Kemudian fadlu salati, keutamaan salat. Hiya ruknus tsani min arkanil Islam wa hiya amudud din wa fadluha azimun kama waradat bihi al-ayatul qur'aniyah wal hadithun nabawiyyah. Min dzalika qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri wa qawluhu wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Nah, jadi keutamaan salat itu sangat banyak. Nah, salat ini merupakan rukun yang kedua daripada segala rukun-rukun Islam dan merupakan amududdin. Amududdin itu tihangnya agama. Kalau rumah kada betihang kada kawa runtuh. Nah, jadi salat ini merupakan tihangnya agama. Kalau orang kada sembahyang, berarti amal ibadahnya yang lain sabak. Nah, jaka ibarat banyu itu kada bewadah, sabak, artinya kada diwadahi. Nah, jadi tihang sangat penting pondasi itu. Apabila rumah kada ada pondasi, kada mau jadi. Harus ada pondasinya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu tihang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat maka ia meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama yang ada pada dirinya sendiri. Keutamaan salat sangat besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 14, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ujar Allah taala, Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 114, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan sore, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Pagi dan itu maksudnya salat subuh, petang ya salat zuhur dan asar. Kemudian wazulafam minal lail, sebagian daripada malam, permulaan malam ya maghrib dan isya. Innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya segala kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk, jadi yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Zalika dzikra lidz-dzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان وكشفت له الحجاب بينه وبين ربه واستقبلته الحور العين
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba ketika dia berdiri melaksanakan salat, maka pintu surga terbuka untuknya. Nah, jadi pintu surga nang ampuninya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia berdiri salat. Dibukakan pintu surga lawan inya. Kemudian dihilangkan antara dia hijab penghalang antara dia dan Tuhannya. Jadi hijab dirinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika salat itu dibuka hijab. Nah, kemudian lagi wastaqbalatul hurul ain, dan para bidadari di dalam surga menghadapinya. Nah, cangang menghadapinya ketika seorang hamba sembahyang, bidadari memperhatikannya, bidadari memandang kepadanya. Itu jadinya calon laki aku. Nah, cuman kita jangan membayangkan itulah. Kita kada khusus sembahyang. Bahaya Allahu Akbar, bidadari memandang aku ya. Nah, ini Nabi madahkan, cuma jangan itu. Nah, itu kelebihannya aja, fadilatnya adalah. Nah, bidadari menghadapi, memandang kepada orang yang sembahyang, itu jadinya calon laki kita. Nah, sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wastaqbalatul hurul ain malam yamtakhit au yatanakha. Nah, jadi malaikat apa ngarannya bidadari tadi menghadapinya, memandang kepadanya selama inya kada beingusan dan kada mengeluarkan dahak ketika sembahyang. Wahja munaka itu nah. Itu apabila kita beingusan atau badahak, ngujur orang kita purici itulahan. Jangankan di luar sembahyang, dalam sembahyang pun bidadari kada menghadapi. Nah, bidadari bepalingnya lawan orang nang beingusan atau orang nang badahak tadi. Ini ketika di dalam sembahyang. Hadis riwayat At-Tabarani. Wa inna fis salati la shifaan. Wa inna fis salati la shifaan. Dan di dalam salat pun orang yang mengerjakan salat itu terdapat obat yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi kalau orang ketujuh nyumbahyang tambah lagi sembahyang sunat, itu obat segala penyakit. Nah, segala penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya, apa obatnya? Sembahyang, salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wasilah daripada sabar dan salat. Jadi salat ini merupakan obat penyakit, terapi daripada segala macam penyakit zahir dan batin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Ujar Nabi lagi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penenang hatiku di dalam salat. Jadi ketika salat tenang hati, damai hati. Jadi kalau orang rajin salatnya kada tapi sakit hati, hatinya tenang, tentram, damai, karena ini penyembahyang. Kalau orang yang kata penyembahyang itu resah, gelisah, galau, macam-macam masalah kata kau mengatasinya. Tapi kalau orang penyembahyang apa aja, insya Allah Allah yang menolongi. Kenapa? Orangnya penyembahyang. Ada aja solusinya, ada jalan keluarnya, asal orang tu penyembahyang. Kalau sembahyang ya meh. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fa wudi'at 'ala ra'si aw 'ala 'atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang hamba apabila dia berdiri melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunat,
munnya sembahyang, ketika ia melaksanakan sholat tadi berdiri, maka seluruh dosanya itu didatangkan. Nah, dosa yang digawinya hari itu, malam itu didatangkan, lalu diletakkan di atas kepalanya. Malah salah rasa beret. Rasa beret lah. Kenapa? Dosa kita diletakkan di atas kepala kita ketika kita sholat. Atau satu riwayat lain lagi, hadis di atas pundak kita, pundak bahu. Nah, jadi kita rasa barat, kerasaan barat itu dosa kita siang tadi, malam tadi ketika kita sholat, didatangkanlah dosa-dosa kita itu di atas kepala kita. Atau riwayat lainnya ada mengatakan di atas pundak kita. Dan ketika kita ruku', ketika kita sujud, dosa-dosa tadi guguran. Nah, itulah keistimewaan sembahyang, dosa kita gugur ketika kita ruku', ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Wa qala ba'dul ulama inna as-salata afdalul ibadatil badaniyah farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Ulama berkata sesungguhnya salat itu seabdal ibadat badan. Jadi paling abdal ibadah badan adalah salat. Wa nafluha wa farduha afdalul furud. Nang fardunya, nang wajibnya saabdal keparduan, saabdal kewajiban. Segala macam nang fardu, segala macam nang wajib, kalau kita mengerjakan salat wajib, maka itulah gawian nang paling abdal daripada segala macam keparduan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafluha, adapun nang sunat-sunatnya, afdalun nawafil. Nang sunat-sunat salat kita, maka itu abdal ibadah sunat. Kayak apapun juga abdal ibadah sunat nang lain lebih abdal sembahyang sunat. Nah, ini kehebatan daripada sembahyang. Kemudian bab awqatis shalah, bab tentang waktu-waktu salat. Nah, jadi harus kita tahu waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu diperlukan atas orang-orang beriman ada waktu-waktu tertentu. Jangan bahapal kayak tadi kada tahu di waktu ya, kalau nang waktunya mesti kada boleh sembahyang, kalau sembahyang. Mbah subuh kada boleh ya, kalau limbah asar kada boleh, kecuali ada sebab. Nah, yang ngarannya kada belajar kada tahu, nah itu dikiranya ada ba'diyahnya kalau lah lalu ya sembahyang pulang. Jadi harus tahu waktu-waktu salat. Nah, terutama waktu-waktu salat nang 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Atau subuh ini disebut juga dengan salat fajar. Nah, semua salat ini dikumpulkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 ayat Al-Qur'an. Di dalam 2 ayat Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Di situ ambilannya lah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tercantum di dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Memang secara apa ngarannya nyata nampak itu kada disebutkan zuhur, asar atau apa waktu-waktunya kada disebutkan tuh kena dalam fikih, sebagai mana kita fikih ini nang merincinya di dalam Quran secara umumnya aja. Nah, jadi secara umum ayat ini dikumpulkan zuhur, asar, maghrib, subuh tadi di dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari
dan di waktu kamu berada di waktu zuhur, wa hina tuzhirun. Nah, jadi dikumpulkan 5 waktu itu di dalam dua ayat dalam surah Ar-Rum ini. Dan di dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Fajar, Quran al-Fajr itu salat subuh. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sembahyang subuh disaksikan oleh para malaikat. Kemudian aqsamu awqatis shalah, pembagian waktu-waktu salat. Yang qasimu waktu kulli salatin ila awqati sittatin, ila awqatin sittah. Wahia waktu fadilatin, ay idza shalla al-insanu fi hadha al-waqti hasala ala fadilati awwal al-waqti wa yakunu dhalika bil ishtighali bi asbab as-salati min dukhul al-waqti thumma al-mubadarati bis salati. Di setiap waktu salat itu terbahagi menjadi 6. Jadi waktu salat itu ada terbahagi kepada waktu 6. Yang pertama ada ngarannya waktu fadilah, yaitu ketika seseorang melaksanakan salat di waktu ini, maka ia akan mendapatkan keutamaan awal waktu. Waktu fadilat ini ya kita waktu awal waktu. Nah, keutamaan ini bisa diraih dengan melakukan hal-hal yang terkait dengan salat sejak masuknya waktu. Namun sudah masuk waktu, nah kemudian segera melaksanakan salat. Nah, hal-hal yang mendapatkan keutamaan waktu itu tadi, dengan melakukan hal-hal yang terkait dengan sholat sejak awal masuk waktu, diantaranya adalah azan. Azan itu kan awal waktu. Kemudian lagi bersuci, taharah, berwudu, menutup aurat, menutup aurat, berbaju, bertapih. Nah, kemudian menunggu jamaah pulang dan lain-lain yang sejenisnya. Nunggu jamaah setelah azan kan nunggu jamaah. Kemudian ada lagi salat qabliyah, nah, diantaranya. Nah, itu termasuk waktu fadilah. Maksud masuk di awal waktu. Nah, inilah terutama kehebatannya, keistimewaannya awal waktu ini luar biasa. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang dipilih syara untuk melaksanakan salat jika tidak dilaksanakan di awal waktu. Nah, setelah habis awal waktu pertama, nah setelah orang ya kira-kira tuntungan salam lah, tuntung salam, berwirid dan berdoa, habis sudah waktu awal, waktu fadilah. Kemudian dilanjutkan dengan waktu ikhtiar ngarannya. Nah, tak kurang itulah pahalanya. Tak kurang pahalanya, keistimewaan daripada waktu awal tadi, waktu fadilat. Kemudian yang ketiga itu ada waktu jawaz ngarannya. Waktu jawaz yaitu waktu yang diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan salat hingga waktu ini. Nah, waktu jawaz. Hingga jawaz itu ada yang makruh, ada pula yang tidak makruh. Nah, waktu jawaz itu ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Kemudian waktu hurmah, waktu yang diharamkan, yaitu waktu yang haram untuk menunda pelaksanaan salat hingga waktu ini, karena menyebabkan sebahagian daripada salat akan terlaksana di luar waktu. Contoh misalnya sembahyang zuhur 3:30,
Prakman asar itulah sholli pada zuhur Allahu Akbar. Qolehan serakaat Allahu Akbar Allahu Akbar. Asar. Nah ini waktu hurmah ngarannya. Waktu haram. Jadi sebahagian waktu salat zuhur tadi tagawi di waktu asar. Ini waktu haram ngarannya, waktu hurmah. Kemudian ada yang kelima, ada waktu uzur ngarannya. Waktu uzur yaitu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat di waktu ini sebab ada waktu uzur. Uzurnya misalnya bepergian atau uzur karena sakit, yaitu uzur ngarannya. Kemudian yang keenam ada ngarannya waktu darurat. Nah, waktu darurat ini yaitu akhir waktu sehingga hilangnya perkara yang mencegah sholat seperti haid dan sejenisnya. Sedangkan waktu yang tersisa hanya kira-kira cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Ya, ini waktu darurat ngarannya. Allahu Akbar jababinyan. Nah, sekalinya rasa keluar diitihi. Itu ngarannya diitihi sekalinya haidnya, kalau padahal sudah takbiratul ihram sudah. Nah, lalu apa? Keluar tadi, maka otomatis waktunya itu tadi waktu darurat ngarannya, kemudian sholatnya tadi batal. Nah, kena di qada. Nah, kemudian sholat. Nah, sholat, waktu sholatnya yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur ini dinamakan zuhur karena mempunyai arti zuhur itu artinya nampak jelas. Karena nampak jelas itu di siang hari, tengah hari. Nah, gelincir matahari. Ada pula yang mengatakan karena sholat zuhur dilaksanakan di waktu nang terang benderang. Dan ada juga yang mengatakan karena zuhur adalah salat pertama yang nampak di dalam Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali digawi oleh Nabi SAW di dalam Islam itu adalah salat zuhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini kita sambungannya pulang tentang salat zuhur dan waktu salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rasulka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma salli 'ala mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.